Halo bang, assalamualaikum bang. Bang, gimana kabar bang? Tolong bang, bahas bang, Binance. Hari info bang, kripto katanya hancur bang. Ini gimana yang di Indonesia bang? Untuk aset-aset kita yang ada di Indodax yang tahu kripto hancur. Cari-cari informasi lagi memang benar-benar berita-berita di mana-mana sangat mengerikan sekali. Kalau investor-investor yang baru jelas dia akan kena mental dan down. Dia bingung dengan portofolinya dan dia aset yang ada di Bitcoin, Ethereum, cemas, dak dikduk, mata melotot, apalagi memberitakan tentang Binance berulah lagi jadi candelnya narkoba dan gelapkan aset 200 miliar. Waduh, ini yang membuat para investor panik. Ini adalah bisa dibilang propaganda, bisa dibilang persaingan bisnis. Bukannya saya nggak mau langsung membahas tentang Binance, berita tentang Binance. Kita harus selidiki dulu sahabatku bagaimana kondisinya ini sebenarnya yang ada terjadi di Amerika. Oke, ini adalah kabar baik buat para pemain kripto atau para mania cryptocurrency investor dimanapun berada. Binance wins, dan apa drama di balik semua ini kita akan bongkar malam ini. Ya. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan sebelah. Malam ini kita akan bongkar drama yang sebenarnya apa yang terjadi dengan versi-versi yang ada saat ini. Ini sudah data saya dapatkan dan informasi berita ini sudah saya rangkum dan saya analisa apa sebenarnya yang terjadi di malam hari ini. Oke, kita mulai dari tentang kronologis awal utama dari kasus Binance versus SEC atau Security and Exchange Commission di Amerika Serikat. Kita ketahui sahabatku kalau SEC itu sama dengan OJK. Kalau di Indonesia ini OJK ya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau saya dapatkan informasi dari Reuters yang selalu disematkan di akun Twitter. Oke, kita akan mulai dari kronologis awalnya. Kasus ini adalah berawal dari Silvergate Bank yang kolaps kemarin sahabatku ya. Karena terindikasi adanya penipuan. Nah, siapa yang dituduh penipuan? Nah, yang dituduh adalah Binance. Termasuk Coinbase ya. Ada Chang Feng Shou yang jadi sasaran utama serangan dari SEC atau Security and Exchange Commission di Amerika Serikat. Apa tugasnya SEC? Ya sama seperti OJK yang saya sebutkan tadi ya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi tentang permodalan yang ada di bursa-bursa di Amerika. Kemudian dia harus menerima pendaftaran bursa-bursa atau perusahaan-perusahaan broker-broker yang ada di Amerika tentang modal dan keuangan, intinya seperti OJK ya tugasnya. Di awalnya Binance US ini berdiri dulu tahun 2019 itu dibawa oleh yang namanya BAM Trading perusahaannya ya, yang itu eksekutifnya yaitu Catherine Coley. Nah kemudian dia mundur, kemudian tahun 2021 diganti sama Chen ya. Si Chang Feng Shou ini dituduh bukan menggelapkan, artinya mentransfer dana nasabah. Nah, jadi dana nasabah tadi ditransfer ke perusahaan Merit Pip. Jadi dia dituduh menggelapkan dana nasabah Binance US tadi, sahabatku. Oke lah, masalah kronologis itu tidak terlalu penting sebenarnya, sahabatku ya. Nah, ini intinya adalah persaingan bisnis. Ya, ada bisa juga dibilang propaganda. Kondisi Amerika saat ini sedang gagal bayar hutang, terutama dolar sudah mulai anjlok dan di sini ada pemain kripto besar yang sedang bertarung. Termasuk ketua dari SEC-nya sendiri, sahabatku. Namanya Gary Gensler ya. Itu dia juga bermain kripto. Nah, dikasih diendus, ternyata dia bermain juga. Makanya setelah kita selidiki sahabatku, kronologis ini, SEC mengajukan sidang gugatan kepada hakim. Ternyata hakim memutuskan menolak ya. Artinya menolak, menutup Binance US. Jadi sementara ini Binance US sudah bisa digunakan kembali. Sudah beroperasi, jalan lagi, running kembali seperti biasa. Nah, seperti ini sahabatku ya. SEC ini akan berkoordinasi dulu dengan Binance US. Nah, jadi istilahnya ini ya anggap saja ini kan pertarungan bisnis sahabatku ya.
pertarungan bisnis di dunia digital, aset digital ya. Apalagi kita ketahui Amerika dari dulu tidak pernah mau nemukan obsesi dengan ambisi sebagai negara adik kuasa dari segi geopolitik, ekonomi, semuanya, dan dolar ingin selalu merajai di dunia, menguasai di dunia. Nah, ini kembali lagi nih. Jadi sudah jelas ya kronologinya ya. Si Chang Peng Choi itu dituduh, dia nggak terima, kemudian mengadakan sidang dan si Binance ini menang. Sudah itu aja intinya. Ini saat ini menang. Jadi kripto tenang saja, nggak usah khawatir ya. Kripto adalah inovasi teknologi, sahabatku ya. Jadi jangan khawatir. Amerika juga masih banyak ya raksasa-raksasa investor di belakang dari Binance, dari Chang Peng Choi ini banyak, sahabatku. Jadi ini pertarungan bisnis yang ya dibilang, ada yang bilang sehat, ada juga yang nggak bilang sehat. Nah, tapi ini nggak akan lama lagi ada RUU ya, usulan agar si Gary tadi dipecat atau diganti sebagai ketua SEC, sahabatku. Nah, ini jadi si biang keroknya sudah ketahuan nih. Jadi si SEC ini akan meregulasinya itu harusnya jangan mendadak ya. Tiba-tiba ini mendadak menyerang, menuduh Chang Peng Choi begini dan gono. Nah, ini kan menjadikan kepanikan pasar. Inilah politik strategi ya. Ini adalah paus-paus yang bermain. Nah, ternyata ketua SEC juga bermain kripto, sahabatku, main saham dan kripto. Nah, disitulah mungkin ada persaingan-persaingan bisnis karena tidak mau Chang Peng Choi menguasai di Amerika. Maunya mungkin dari sana, atau kita ketahui dari Coinbase, dari termasuk Binance US, semua kan memang itu rata-rata dari Asia yang hijrah ke sana. Tetapi sekarang sudah pada pinter investor-investor. Sekarang Asia, Eropa, Afrika sudah tidak langsung berpatokan kepada dolar terus, atau tidak selalu manut kepada Amerika, karena adanya revolusi mata uang ini nantinya, sahabatku ya. Bitcoin itu bukan penipuan. Teknologinya sudah jelas terdesentralisasi ya. Bitcoin itu terdesentralisasi, aman, transparan, tetapi yang membuat penipuan-penipuan ini, nah itu adalah mafia-mafia paus-pausnya yang mempermainkan aset-aset yang dana-dana nasabah yang disimpan di bank-bank yang menjadi jaminan atau yang dipercaya para exchanger, bursa-bursa besar untuk menyimpan dana-dana nasabah tadi. Itulah yang merampoknya, yang membuat kekacauan semuanya. Akhirnya Bitcoin diindikasi sebagai angin, berasal dari angin atau kentut pret. Nah, itu bukan salah sebenarnya, nggak ada Bitcoin dari angin. Bitcoin itu ada nilainya, ada harganya, ada value-nya. Itu karena dulu investor pada mau beli, sahabatku. Iya, terus nggak ada Bitcoin dari angin, dari kentut pret. Nah, itu yang nggak suka sama teknologi kripto, yang nggak suka dengan Bitcoin. Sebenarnya ini mafia-mafianya yaitu yang memainkan harga spekulasi dari Bitcoin itu. Ada juga yang pos-pos memainkan harga. Nah, di situ yang orang nggak tahu diduganya Bitcoin ini penipuan. Makanya si SEC juga ikut campur tangan. Tetapi di belakang campur tangan SEC tadi, tentunya semua juga persaingan, sahabatku ya. Jadi jangan takut, kripto tidak akan leser, kripto tidak akan runtuh, percaya. Ini adalah inovasi teknologi. Bagi yang punya Bitcoin, santai, tenang. Insya Allah Bitcoin pasti akan naik lah. Tenang saja. Apalagi yang ikut proyek-proyek baru ya, hati-hati. Proyek baru yang berkelas saat ini hanya Pi Network. Ingat, itu adalah revolusi dari Bitcoin, penyempurnaan dari Bitcoin. Ya, harus paham benar, jangan sampai terkena hasutan-hasutan kalau Pi Network itu adalah koin kentut atau koin angin. Gitu. Ya, jadi jangan terpengaruh. Kita harus punya kepercayaan diri. Kalau kalian sebagai penambang Pi Network atau kalian sebagai holder Bitcoin harus percaya diri. Bitcoin nggak main-main, bos. Ya, Bitcoin bukan angin, bukan kentut, bos. Lihat nanti 10 tahun ke depan Bitcoin seperti apa. Apalagi Pi Network kalau open mainnet jaringan dibuka, lihat banyak orang kaya. Ini adalah sebuah permainan yang berkelas, sahabatku ya, persaingan bisnis. Kita lihat, sahabatku, Binance, Chang Peng Choi itu di belakangnya orang-orang besar semua, sahabatku ya. Investornya banyak dia. Di belakang layar ini jago-jago paus-paus semua, bos. Ya, seperti miliarder investor Tim Draper juga itu mengecam SEC. Ya, kenapa di saat seperti ini? Di saat Amerika sedang mengadakan
inovasi-inovasi teknologi tentang mata uang ini atau tentang kripto ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia di dunia. Nah, di saat Amerika sedang ingin mengadakan inovasi-inovasi teknologi, SEC melakukan pendekatan tentang regulasi, menghantam, menghajar, dan XRP juga ini dibantai juga, sahabat. Nggak hanya Coinbase sama Binance saja, makanya supaya apa? Blunder atau ketakutan, kepanikan pasar, kepanikan investor agar menjual BNB-nya, menarik dananya di Binance. Ya seperti itulah ya. Saya tidak membela Binance. Ini akan berakibat semuanya ke pasar-pasar kripto, bursa-bursa kripto. Nah, tetapi seperti Indodax, Toko Kripto dan lain-lain pintu yang di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus langkahnya. Sebelum Amerika menghajar, kita sudah memberi contoh. OJK 2 tahun ini ada undang PPSK, itu undang perlindungan investor dari penipuan. Perlindungan investor dari penipuan. Karena kemarin banyaknya jatuh di bank-bank di Amerika terjatuh. Tetapi SEC ini ya juga bermain ketuanya. Dia bermain kripto juga, bermain saham juga. Oke, jadi jangan khawatir, jangan panik, tenang. Apalagi pemain kripto lama, saya jamin sudah pada tahu dan sudah pada paham ya. Jangan seperti ini. Elon Musk kentut saja itu wah, rame. Elon Musk ngucap ini, wah rame. Elon Musk menjual Bitcoin apa kacau, jual semua. Tapi sekarang sudah pada pinter. Dulu Amerika oke bisa mengondisikan semuanya. Tapi negara Asia, Rusia, bahkan dari negara Amerika Latin sendiri sudah pada cerdas. Ya, apalagi dolar sudah jelas kan mau ditinggalkan. Kita tahu sendiri ya, dolar dulu awal mula bisa berkuasa, sahabatku ya. Itu perjanjian pada tahun 71. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Kita harus ada revolusi mata uang, inovasi teknologi. Saya setuju dengan tim developer investor raksasa tadi, sahabatku ya. Tidak setuju dengan langkah SEC yang tiba-tiba menyerang kripto. Intinya seperti itu. Kripto akan tetap jaya, tenang saja. Ini akan banyak pendukung dari investor-investor yang memang ada yang pro penipuan, ada yang pro revolusi uang. Ya, sahabatku ya. Kita ketahui pada tahun 71 ya terjadi kongres di Amerika supaya apa? Intinya merubah sistem moneter terbaru dengan uang fiat. Ya, tetapi ternyata sekian tahun dolar inflasi hancur-hancuran dan memang uang fiat dimanapun juga itu akan terjadi inflasi, penurunan mata uang. Makanya ada kripto, ada Bitcoin, nanti ada lagi Pay Network. Itulah revolusi uang. Oke, jangan khawatir, kripto akan tetap mengudara jaya karena sudah waktunya revolusi mata uang dunia.